Indonesia sedang berada di ambang revolusi kendaraan listrik. Target ambisius pemerintah dan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan telah mendorong permintaan akan pilihan transportasi yang lebih bersih. Sepeda motor listrik, khususnya, telah mencuri hati masyarakat Indonesia, menjanjikan masa depan yang lebih tenang dan berkelanjutan untuk kota-kota kita yang ramai. Namun, mimpi elektrik ini menghadapi hambatan yang signifikan, ketidakpastian. Ketidaktegasan pemerintah terkait kelanjutan subsidi sepeda motor listrik telah membayangi industri ini, membuat konsumen dan produsen berada dalam ketidakpastian. Ketidakpastian ini mengancam kemajuan yang telah dicapai dan dapat berdampak jangka panjang terhadap aspirasi energi bersih Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat antusias untuk menggunakan sepeda motor listrik, tertarik dengan manfaatnya bagi lingkungan dan janji biaya operasional yang lebih rendah. Namun, kurangnya kejelasan tentang subsidi pemerintah saat ini menyebabkan keraguan yang meluas di kalangan calon pembeli. Konsumen menunda keputusan pembelian mereka, memilih untuk menunggu gambaran yang lebih jelas tentang insentif yang tersedia sebelum membuat komitmen. Keraguan ini bisa dimaklumi. Harga sepeda motor listrik, meskipun dengan subsidi, tetap menjadi hambatan yang signifikan bagi banyak orang Indonesia. Ketidakpastian seputar subsidi hanya menambah beban keuangan dan mempersulit konsumen untuk beralih dari sepeda motor berbahan bakar bensin mereka yang terpercaya. Industri sepeda motor listrik Indonesia merasakan panasnya ketidaktegasan pemerintah. Sektor yang telah menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan dan inovasi ini kini bergulat dengan ketidakpastian yang mengancam kemajuannya. Agung Pamungkas, yang lebih dikenal dengan Don Papang, CEO Tangkas Motor Listrik, dan Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Sepeda Motor Listrik, secara vokal menyuarakan dampak negatif dari ketidakpastian ini. Dia tanpa lelah mengadvokasi kebijakan yang lebih jelas untuk mendukung industri ini. Ketidakpastian menggerus penjualan, ujarnya, menyoroti korelasi langsung antara kebijakan pemerintah dan kepercayaan konsumen. Showroom yang dulunya ramai dengan aktivitas kini mengalami penurunan kunjungan yang signifikan. Orang-orang menunggu kepastian tentang subsidi sebelum membeli. Calon pembeli ragu-ragu, tidak yakin apakah harus berinvestasi sekarang atau menunggu kemungkinan insentif keuangan. Kata-katanya mencerminkan sentimen yang digaungkan oleh banyak pemimpin industri yang menyaksikan secara langsung perlambatan penjualan dan meningkatnya frustrasi di kalangan produsen. Industri bersatu dalam seruannya untuk tindakan tegas. Kurangnya peta jalan yang jelas dari pemerintah membuat bisnis semakin sulit untuk merencanakan masa depan, menghambat investasi, dan melumpuhkan inovasi di sektor penting ini. Tanpa lingkungan kebijakan yang stabil, pertumbuhan industri dan transisi negara menuju transportasi berkelanjutan berada dalam risiko. Upaya pemerintah Indonesia sebelumnya dalam memberikan subsidi sepeda motor listrik yang diterapkan pada tahun 2023-2024 menawarkan studi kasus yang menarik tentang efektivitas insentif semacam itu. Program yang memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah per unit ini terbukti berperan penting dalam mendorong adopsi sepeda motor listrik di seluruh negeri. Periode ini menyaksikan lonjakan penjualan menunjukkan kesediaan masyarakat Indonesia untuk merangkul mobilitas listrik ketika hambatan keuangan diturunkan. Selain itu, program subsidi berkontribusi pada pengurangan konsumsi bahan bakar yang signifikan, menunjukkan manfaat lingkungan dari peralihan ke kendaraan listrik. Keberhasilan inisiatif ini menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Arah baru, menjelajahi skema PPNDTP. Sementara kelanjutan subsidi langsung masih belum pasti, pemerintah Indonesia telah, Anda tahu, mengisyaratkan potensi alternatif PPNDTP atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Skema pendekatan ini yang saat ini sedang dibahas bertujuan untuk memberikan insentif kepada konsumen dan produsen dengan mengurangi beban pajak pada sepeda motor listrik. Skema PPNDTP, jika diterapkan secara efektif, dapat menawarkan model yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara fiskal untuk mempromosikan adopsi kendaraan listrik. Dengan mengurangi beban pajak, pemerintah dapat membuat sepeda motor listrik lebih terjangkau tanpa secara langsung memengaruhi kas pemerintah. Namun,
Detail skema ini masih belum jelas, dan industri menunggu informasi lebih lanjut tentang implementasi dan potensi dampaknya. Bagian ke-6. Seruan untuk bertindak AISMOLI. Ketegasan adalah kunci. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI telah menjadi advokat yang vokal untuk kejelasan dan ketegasan dari pemerintah mengenai insentif kendaraan listrik. Menyadari efek merugikan dari ketidakpastian yang berkepanjangan, AISMOLI telah berulang kali mendesak pemerintah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan memberikan peta jalan yang jelas bagi industri. Asosiasi menekankan bahwa kurangnya rencana konkret menyebabkan kerusakan yang signifikan pada industri, menghambat investasi, dan menghambat pertumbuhan sektor kendaraan listrik. Seruan AISMOLI untuk bertindak mencerminkan permohonan kolektif industri untuk stabilitas dan arahan. Kerangka kebijakan yang jelas dan konsisten sangat penting untuk mendorong kepercayaan investor, merangsang inovasi, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang pasar sepeda motor listrik Indonesia. Awal yang tersendat, penurunan penjualan di awal 2024. Awal tahun 2024 membawa serta pengingat yang jelas tentang dampak ketidakpastian pada pasar sepeda motor listrik. Jalanan yang ramai yang dulunya dipenuhi dengan deru mesin listrik kini tampak lebih sepi, mencerminkan keraguan pasar. Dengan berakhirnya program subsidi tahun 2023 hingga 2024 dan tidak ada penggantinya yang jelas, penjualan sepeda motor listrik mengalami penurunan yang signifikan. Dealer yang dulunya melihat arus pelanggan yang stabil, kini menghadapi lalu lintas pejalan kaki yang semakin berkurang, dan momentum pasar yang dulunya menjanjikan mulai goyah. Kemerosotan ini menjadi gambaran nyata tentang peran penting insentif pemerintah dalam mendorong adopsi kendaraan listrik, terutama di pasar yang sensitif terhadap harga seperti Indonesia. Tanggapan publik langsung, dengan protes dan demonstrasi yang menyerukan dukungan baru untuk transportasi berkelanjutan. Penurunan penjualan menggarisbawahi perlunya transisi yang mulus antar program insentif untuk menghindari gangguan momentum pasar dan mengikis kepercayaan konsumen. Showroom yang dulunya ramai dengan calon pembeli kini sepi mencekam, bukti kerapuhan pasar. Angka penjualan awal tahun 2024 menjadi peringatan, menyoroti pentingnya tindakan tepat waktu dan tegas dari pemerintah. Menjadi jelas bahwa tanpa dukungan yang konsisten, visi masa depan yang lebih hijau dan elektrik dapat menghadapi kemunduran yang signifikan. Inovasi di tengah ketidakpastian, taruhan listrik Honda. Meskipun awan ketidakpastian menyelimuti industri ini, beberapa produsen terus maju dengan rencana ambisius. Honda, pemain utama di pasar sepeda motor Indonesia, telah mengisyaratkan komitmennya terhadap mobilitas listrik dengan rencana untuk merilis model sepeda motor listrik baru. Model baru ini, yang dikabarkan akan dihargai kompetitif dan ditujukan untuk menantang dominasi Honda BE, berbahan bakar bensin milik Honda sendiri, menunjukkan potensi pasar sepeda motor listrik Indonesia. Namun, bahkan dengan produk-produk inovatif yang sedang disiapkan, kurangnya kejelasan tentang dukungan pemerintah tetap menjadi perhatian utama. Tanpa lingkungan kebijakan yang kondusif, bahkan produk yang paling inovatif pun berisiko tidak mencapai potensi pasarnya. Jalan ke depan, kejelasan, konsistensi, dan masa depan yang berkelanjutan. Industri sepeda motor listrik Indonesia berdiri di persimpangan jalan, di antara potensi yang sangat besar dan tantangan yang signifikan. Potensi pertumbuhannya sangat besar, didorong oleh pertemuan berbagai faktor kepedulian lingkungan, kelas menengah yang berkembang pesat, dan pemerintah yang ingin mengurangi jejak karbonnya. Meningkatnya kesadaran lingkungan di antara penduduk juga memainkan peran penting. Namun, mewujudkan potensi ini bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan lingkungan kebijakan yang stabil dan dapat diprediksi. Konsistensi dalam kebijakan adalah kunci untuk mendorong kepercayaan investor dan mendorong inovasi. Ketidakpastian saat ini seputar subsidi menghambat investasi, menunda adopsi konsumen, dan menciptakan rasa khawatir di dalam industri. Ketidakpastian ini dapat menghambat kemajuan dan menghalangi calon pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas untuk memulihkan kepercayaan di pasar sepeda motor listrik. Komunikasi yang jelas dan komitmen terhadap kebijakan jangka panjang sangat penting.
Pendekatan yang jelas, konsisten, dan jangka panjang terhadap insentif sangat penting untuk membuka potensi penuh dari industri transformatif ini dan mengarahkan Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan melakukannya, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk diikuti.